Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi buat kita semua. Kita senang berjumpa pada pagi hari ini di ibadah doa pagi GMM. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama menaikkan ucapan syukur dan mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dalam tidur kami pun Tuhan menjagai kami. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau datang kepadamu, kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang memelihara kami sampai hari ini. Biar puji-pujian yang kami sampaikan itu rasa ucapan syukur hati kami Tuhan. Dan segala firman yang disampaikan membuat iman kami terus bertumbuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menaikkan pujian kami. Biar selama kami hidup Tuhan, biar manis Kau dengar. Dan hati kami bersuka. Tentu karena kami memiliki Engkau. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan, kami mau meninggikan namamu, Allah yang layak disembah. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hati kami bersuka, dan hatiku dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan, kami mau bermazmur bagi Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah manis kau dengar Tuhan, seruan hidup kami. Terima kasih Bapa, Kami mau bermazmur bagimu, bagi Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa, ku naikkan syukur kepadamu, terpuji namamu, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Pujian syukur bagimu, pujian bagimu yang maha mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sembah bagimu. Selidiki hati kami Tuhan, apakah sungguh jiwa kami mengasihi-Mu? Tuntun kami terus dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Kami mau tetap setia kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu? Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu? Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom untuk kita semua. Saudara, sebenarnya kita diciptakan bukan hanya dengan sembarangan, tetapi dengan cintanya Tuhan. Sebab natur Allah itu adalah kasih. Mestinya kita memiliki natur yang sama. Kasih adanya. Itu idealnya, saudara. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, jadikan pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan kebenaran firman-Mu. Agar kami memulai setiap hari dengan cara yang benar, dengan bahasa kasih Tuhan. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kasih, itu ada bahasanya. Jadi bagaimana seseorang menyampaikan kasihnya kepada pribadi lain, itu ada bahasanya. Yang dimaksud bahasa tidak hanya lewat mulut, tapi juga lewat perbuatan. Ya. Nah, perintah kasih ini adalah perintah yang utama, lebih dari semua perintah. Intinya itu ada di situ. Ya. Makanya di 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih,
marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ciri-ciri orang yang lahir dari Allah, mengenal Allah, atau anak Allah, itu adalah jika orang itu saling mengasihi. Jika tidak, maka ia bukan anak Allah. Sederhana saja, saudara. Ya. Jadi, ketika seseorang dari hatinya mengalir cinta, kasih kepada Tuhan, kepada sesama, maka dia anak Allah. Tapi ya tidak hanya sesederhana itu. Kenapa? Karena banyak orang tidak mengalirkan kasihnya Allah. Ketika bangun tidur, langsung sibuk. Belum sempat menghadap Tuhan dulu. Ya, ini tidak mengasihi artinya. Mana ada orang begitu. Ngomongnya mengasihi tapi tidak ada perhatiannya sama sekali. Banyak manusia di bumi ini terlalu sibuk dengan jadwalnya masing-masing. Padahal ketika kita bangun pagi, Tuhan sedang tersenyum melihat kita. Harusnya kita juga tersenyum, terima kasih Tuhan. Mestinya begitu. Tapi rupanya kita melek mata langsung sibuk sendiri, tidak pedulikan Tuhan. Bagaimana mau cerita bahwa ia mengasihi Tuhan? Kan tidak mungkin. Kita lihat kok orang yang mengasihi Tuhan dengan yang tidak itu terlihat, ya. Kadang-kadang orang itu ingin diperlakukan istimewa, padahal ia sendiri tidak istimewa. Orang yang egois itu begitu, yang tidak memiliki bahasa kasih. Kalau orang bahasa kasih, ia tidak ingin dipuaskan, tapi ialah yang akan melayani orang lain. Kan begitu. Secara sederhana begini aja deh, nggak usah jauh-jauh. Suami istri. Kalau seorang suami sayang dengan istrinya, tidak mungkin ya keras sama istrinya, bentak-bentak. Iya kan? Kalau orang sayang itu bagaimana sih, saudara? Sudah, berhenti berbuat dosa. Jangan bentak-bentak. Bahkan bukan dengan istri, dengan sesama saja kita harus menyalurkan kasih kita. Kalau ada orang yang tidak layak menerima kasih kita, ya kita misalnya dia jahat sekali, ya sudah kita tinggalkan saja. Gak usah berantem. Iya kan? Begitu saja. Jadi banyak orang itu tidak mengerti bagaimana menyalurkan kasihnya. Ada orang-orang yang memang mungkin masa kecilnya ya, orang tuanya tidak mengasihinya dengan baik. Jadi ia tidak memiliki bahasa tubuh yang benar untuk mengasihi. Ia memang mengasihi istrinya, tapi bahasanya tidak keluar lewat mulutnya. Tapi ia jarang memeluk istrinya. Nah, coba di pagi hari ini kita belajar hal-hal sederhana saja dari orang-orang di samping kita. Tunjukkan kasih kita. Ya, jangan jadi orang yang kaku juga. Tuhan kita sangat ekspresif. Ia menunjukkan cintanya sama kita. Ia mengutus putranya yang tunggal. Supaya kita mengerti bahasa cintanya itu. Jangan ngotot maunya sendiri. Aku sebenarnya cinta sih, cuma caraku memang begini. Gak sampai, saudara, bahasanya. Ya, kita harus berkorban. Harus belajar untuk mengkomunikasikan bahasa cinta kita kepada semua orang. Terutama kepada keluarga yang terdekat dulu. Kan begitu. Banyak sekali salah paham juga soal kasih ini. Si istri ingin melayani suaminya, tapi suaminya lebih suka, gak usah terlalu bekerja begitu, ayo kita jalan-jalan saja. Itu hal sederhana. Suaminya ingin quality time, tapi istrinya bekerja keras melayani suaminya, memasak, dan lain sebagainya. Harus belajar. Ya, seperti gini loh. Seorang papa jarang mengatakan cintanya sama anaknya.
Zaman dulu begitu, banyak orang yang tidak mau mengekspresikan cintanya sama anaknya. Peluk saja jarang. Waduh, ini tidak sehat, saudara. Meskipun di dalam hatinya aku sangat mengasihi anakku. Tidak. Harus diekspresikan. Peluk anak saudara. Ya, pelukan itu bahasa cinta yang sangat powerful, sangat berkuasa. Coba saudara lakukan. Belajar bahasa cinta yang sesungguhnya, supaya banyak orang merasakan perubahan nyata dalam hidup kita, supaya banyak orang merasakan berkat Tuhan mengalir melalui hidup kita, cintanya Tuhan mengalir melalui hidup kita juga. Ya, saudara tahu, di suatu negara ada, ini agak aneh memang, di jalanan ada seseorang yang pasang label gitu, siapa mau dipeluk gitu. Ternyata ngantri banyak, saudara. Hanya cuma dipeluk begini. Dan yang peluk itu robot, itu aja sudah senang. Mulai sekarang bertobat ya, saudara. Bahasa kasih kita harus semakin kaya, semakin banyak caranya. Suami-suami peluk istrimu. Sahabat-sahabat saling berpelukan. Ya. Jangan saling bermusuhan. Saling mengorbankan diri. Bahasa itu harus ekspresif. Makanya saya sering berkata, kalau kita memuji Tuhan nyanyi harus dengan perasaan. Bukan dengan teknik suara kaku seperti robot begitu. Kau pikir Tuhanmu siapa? Gak punya perasaan. Iya kan? Namanya juga mengungkapkan pujian, mengungkapkan cinta. Harus dengan perasaan. Kan begitu. Jadi pagi ini kita belajar dan kita ditegur supaya kita memiliki bahasa kasih yang nyata dalam perbuatan. Bukan cuma dalam hati. Aku mengasihi loh, dalam hatiku ya percuma. Ibarat orang olahraga tapi di dalam hatinya olahraganya. Ya percuma. Harus nyata berolahraga, harus nyata melakukan perbuatan kasihnya itu. Makanya kitab Yakobus menulis dengan jelas, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Iman yang mati, tidak selamat. Kenapa Tuhan ciptakan ada pikiran, ada perasaan? Supaya dua-duanya dipakai. Bukan cuma pakai pikiran saja. Harus juga pakai perasaan. Karena kita bukan robot. Kalau robot hanya pakai logika, pakai program yang ada dalam CPU-nya itu. Iya kan? Kita manusia, anak-anak Allah. Makanya Rasul Paulus menulis dengan jelas itu bahwa kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Juga perasaan. Ayo bertobat lagi, saudara. Gunakan perasaanmu untuk mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberkati Tuhan. Kami sangat diberkati pagi ini. Bahwa kami harus mengungkapkan cinta kasih kami dengan perbuatan nyata. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Juga seluruh umat Tuhan dimanapun. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Terima kasih, jadikan kami keluarga besar dalam gerejamu ini Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut hari ini. Haleluya. Amin.